Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apakah kalian masih semangat untuk belajar ilmu tasawuf? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan sedikit membahas tentang tasawuf falsafi. Sebelum melanjut ke pembahasan, kami akan perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiti Atin dengan NIM 2620070. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narul Ainun Najib, NIM 26255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afir Ramdhani, NIM 26259 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, NIM 2620063. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Umi Salmia, NIM 2620075 sebagai pemateri. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan bahwa tasawuf filsafi yaitu tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Lafaz tasawuf merupakan masdar dari fi'il atau kata kerja tasawafa yatasawwafi menjadi tasawufan yang artinya berpindah. Tasawuf merujuk pada kata safa atau saf yang artinya bersih atau suci. Kehidupan seorang sufi lebih banyak diarahkan pada penyucian batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Sebab Tuhan tidak bisa didekati kecuali oleh orang yang suci. Itulah maksud dari arti bersih dan suci dari definisi safa atau saf. Pendapat lain, tasawuf berasal dari kata sufiyah. Kata sufiyah pada hakikatnya berarti sekelompok orang yang tidak berpaling kepada sisi-sisi kehidupan yang tidak kekal. Lalu mereka membuat untuk diri mereka sendiri sebuah jalan yang dasar-dasarnya berdiri di atas nilai-nilai Islam yang murni, pemikiran spiritual yang dalam, dan filsafat kemanusiaan yang agung. Tasawuf pada hakikatnya tidak lain adalah Islam yang disertai dengan perasaan, hidup kerohanian yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kemudian menjadi ilmu tasawuf. Akan tetapi di zaman Rasulullah SAW belum ada dikenal istilah nama tasawuf sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dapat dipelajari. Al-Qahtani berkata bahwa tasawuf adalah akhlak, yaitu meninggalkan hal-hal buruk dan berhias dengan hal-hal utama. Tasawuf menekankan pada keadaan batiniah dan jiwa serta perilaku lahiriah dalam beribadat penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman lain akan sufisme tampaknya lebih mencari pengetahuan akan kenyataan, pencerahan, atau gonis, makrifat. Sedangkan jalan untuk mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tasawuf disebut tarekat yang berarti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang memiliki perbedaan dengan tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni, sehingga ada kelompok yang menganggap bahwa tasawuf kelompok ini adalah tasawuf yang menyeleweng. Karakteristik khusus dari tasawuf falsafi. 1. Konsep pemahaman tasawuf falsafi adalah gabungan pemikiran rasional filosofis dengan perasaan ta'uk. Yang kedua, terdapat latihan-latihan rohaniyah riyadhah sehingga peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Yang keempat,
menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi. Pemikiran atau inti ajaran tasawuf Ibnu Arabi. 1. Wahdat al-wujud. 2. Hakikah Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Wahdat al-Adyan. Wahdat al-wujud yaitu faham bahwa manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Menurut faham ini, bahwa setiap sesuatu yang ada memiliki dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar disebut makhluk atau al-khalq, aspek dalam disebut Tuhan atau al-haq. Aspek yang sebenarnya ada hanyalah aspek dalam atau Tuhan, sedangkan aspek luar hanyalah bayangan dari aspek dalam tersebut. Selanjutnya yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsep hakikat Muhammadiyah menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Menurut Ibnu Arabi, tahapan-tahapan terjadinya proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Yang kedua, wujud hakikat Muhammadiyah sebagai emansi atau pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala wujud dengan proses tahapan-tahapannya. Dalam teori penciptaan ini, Ibnu Arabi menganut paham tajalli atau tanazul atau menampakkan diri. Dalam pandangan Ibnu Arabi, bahwa Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah adalah tahapan pertama dari tahapan tanazul zat Tuhan dalam bentuk-bentuk wujud. Tajalliyat atau penampakan Allah pada lingkaran wujud adalah penampakan Allah berupa kesempurnaan dan keagungan yang abadi. Zatnya merupakan sumber pancaran yang tak pernah habis keindahan dan keagungannya. Tajalliyat wujud dengan gambaran global dalam 3 hadirat. 1. Hadirat zat atau tajalliyat wujudnya zatiyah, yaitu pernyataan sebagai dirinya untuk dirinya dari dirinya. Yang kedua, tajalliyat wujudiyah sifatiyah, merupakan pernyataan Allah dengan dirinya untuk dirinya pada penampakan kesempurnaannya atau asma dan penampakan sifat-sifatnya yang azali. Yang ketiga, tajalliyat wujudiyah fi'iliyah atau af'aliyah, yaitu pernyataan hak dengan dirinya untuk dirinya dalam fenomena esensi-esensi yang a'yan khorijah atau hakikat-hakikat alam semesta. Yang ketiga yaitu Wahdat al-Adyan. Wahdat al-Adyan adalah ajaran yang berkembang dari tradisi tasawuf pada masa kebangkitan Islam Timur Tengah hingga Eropa sekitar abad ke-11. Orang yang mengajarkan konsep ini adalah Abu Mansur al-Hallaj. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh para sufi lainnya seperti Ibnu Arabi, Hazrat Inayat Khan, Muhayyadan, dan Jalaluddin Rumi. Konsep ini berbeda dengan istilah pluralisme agama yang didengungkan di Barat. Pluralisme agama adalah ajaran yang lahir dan berkembang dalam tradisi filsafat Barat dan beberapa konsili gereja di Eropa pada awal abad ke-20. Konsep ini diusung oleh para sarjana dan teolog Kristen seperti John Hick, Ernst Rawls, William E. Hawking, Arnold Toynbee, dan Grover Cleveland. Karenanya, secara konseptual keduanya tidak bisa disamakan. Wahdat al-Adyan merupakan konsep tasawuf yang dibawa oleh Abu Mansur al-Hallaj. Secara konseptual, Wahdat al-Adyan adalah upaya menjaga toleransi ala para sufi ketika berhadapan dengan lawan bicara yang berkeyakinan lain. Wahdat adalah satu atau kesatuan, sementara al-Adyan berarti jamak dari kata al-din yang berkonotasi agama, sehingga istilah Wahdat al-Adyan bermakna kesatuan agama-agama. Konsep ini berawal dari penjabaran atas konsep tauhid la ilaha illallah. Konsep Wahdat al-Adyan memiliki implikasi yang sangat dalam bagi kehidupan umat yang bertauhid. Melalui konsep ini, seseorang diajarkan bagaimana memandang diri manusia dan alam dalam kaitannya dengan yang mutlak.
Semuanya itu terkait dengan wujudnya, karyanya, dan fenomena kebesarannya. Tidak ada apa-apa, tidak mencintai apapun kecuali Dia, bahkan tidak memandang dirinya dan manusia pada umumnya, kecuali sebagai hambanya. Dia telah menurunkan petunjuk kepada umat manusia berupa wahyu melalui para nabi dan rasulnya. Terkait dengan banyaknya agama yang tersebar di muka bumi dan berbeda-beda, maka Wahdat Al-Adyan memandangnya sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada umat manusia, di mana perbedaan itu merupakan bagian dari rahmat-Nya. Keanekaragaman agama di dunia hanya sekadar bentuknya, sementara hakikatnya adalah sama. Sumber dari agama-agama itu pada dasarnya juga sama, yaitu Tuhan Yang Esa. Wujud agama-agama yang ada hanyalah bungkus lahirnya saja. Tujuannya pun sama, yakni untuk menyembah kepada sumber dari segala sumber sesuatu, Tuhan pencipta alam semesta. Menurut Al-Hallaj, pada dasarnya agama apapun adalah Islam. Pandangan ini nampak pada syair berikut. Aku memikirkan agama-agama dengan sungguh-sungguh, kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa ia mempunyai banyak sekali cabang. Maka jangan sekali mengajak seorang kepada suatu agama, karena sungguhnya itu akan menghalangi untuk sampai pada tujuan yang kokoh. Tetapi ajaklah melihat asal atau sumber segala kemudian dan makna, maka dia akan memahaminya. Sejalan dengan Al-Hallaj, Ibnu Arabi juga melukiskan, sungguh hatiku telah menerima berbagai bentuk tempat pengembalaan bagi kijang dan biara bagi pendeta, rumah bagi berhala, dan Ka'bah bagi yang bertawaf, sabak bagi Taurat, dan mushaf bagi Al-Quran. Saya beragama dengan agama cinta. Cinta itulah agama dan imanku. Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi, yaitu yang pertama, tasawuf adalah sistem hidup sesuai dengan fitrah manusia. Pada umumnya, manusia yang hidup di dunia ini biasanya menghadapi dua penyakit jiwa yang paling pokok, yaitu takut dari bahaya dan susah dalam penderitaan. Yang kedua, karakteristik secara tasawuf falsafi secara umum adalah mengandung kesamaan akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh dalam ilmu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi mencapai puncak kesempurnaannya pada pengajaran Ibnu Arabi dengan pengetahuannya yang amat kaya dalam lapangan keislaman maupun lapangan filsafat. Yang keempat yaitu inti ajaran Ibnu Arabi, yaitu pertama wahdat al-wujud, yang kedua konsep wahdat al-adyan. Memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Pengaruh tasawuf Ibnu Arabi ini sangat besar dalam dunia Islam dan berkembang di berbagai negara. Murid dan pengikutnya telah memberikan analisis, penafsiran, dan ulasan atas karya-karyanya. Melalui sufi dari Gujarat, India, Muhammad Ibn Fadli Allah Al-Burhanpuri 1020. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.